Pria ini terlihat rapi, sopan, dan juga berpendidikan. Tapi siapa sangka, di balik senyumnya tersimpan obsesi yang paling mengerikan, yaitu melarutkan manusia dalam asam hingga tak tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir, dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seru dari aku, cerita-cerita menarik, kisah teori konspirasi, dan juga kasus-kasus kriminal yang bakal aku ceritain di sini. Dan kalau kalian punya cerita yang menarik juga, kalian bisa kirim ke email aku ataupun di kolom komentar. Nanti insya Allah bakal aku ceritain di sini ya guys. Nah, jadi kali ini aku bakal cerita tentang kisah seorang pria yang tega membunuh orang lain, bahkan dia menghabisi jasadnya dengan larutan asam. Pria tersebut bernama John George Haigh, dan inilah kisah nyata acid bath murder. John George Haigh lahir pada tahun 1909 di Inggris. Dia lahir dari keluarga yang religius, yang taat dan juga disiplin. Orang tuanya terkenal keras, tapi selalu menanamkan nilai moral yang tinggi kepada dirinya. Dari luar, John ini tampak anak yang sangat baik-baik saja, sangat rapi, sopan, dan banyak disukai orang lain. Bahkan saking berprestasinya, John ini juga sempat memenangkan beasiswa ke sebuah sekolah ternama. Bahkan dia juga menjadi anggota paduan suara dari sebuah katedral. Dan setelah lulus, ia magang di sebuah perusahaan insinyur otomotif. Dan setelah setahun, dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan bekerja di bidang asuransi dan juga pernikahan. Namun pada usianya 21 tahun, dia dipecat setelah ia dicurigai mencuri dari kotak uang perusahaan tersebut. Nah, setelah dipecat, ia berganti profesi lagi menjadi orang yang memalsukan dokumen-dokumen mobil. Dan di usianya 25 tahun, John mulai terjerumus ke dunia penipuan. Ia berpura-pura menjadi orang sukses, menipu orang lain demi uang. Namun, siapa sangka nasib buruknya cepat terjadi, di mana dia akhirnya ditangkap dan dipenjara. Nah, ketika berada di penjara, istri John yang bernama Betty melahirkan seorang anak perempuan. Namun, karena keadaan John yang lagi di penjara, Betty akhirnya menitipkan anaknya untuk diadopsi dan dia juga meninggalkan John begitu saja. Dan setelah kebebasannya, keluarganya mulai menjauh dan reputasinya juga hancur. Dan disitulah sisi gelap John mulai tumbuh. Tapi bukannya belajar dari kesalahan, John malah semakin menjadi-jadi. Di mana dia akhirnya menggunakan sebuah nama palsu, yaitu William Adamson, yang merupakan seorang pengacara kaya raya. Ia menjual saham palsu yang konon berasal dari harta warisan kliennya yang telah meninggal. Bahkan dia menjualnya dengan harga di bawah pasar. Dan ironisnya, lagi-lagi dia tertangkap hanya karena dia salah ejaan nama palsunya di sebuah dokumen resminya. Dan saat di penjara, dia bukan menyesalinya, tapi dia malah menyadari suatu hal yang sangat menakutkan. Di mana dia berpikir selama korban masih hidup, kejahatan pasti terungkap. Tapi kalau korbannya hilang tanpa jejak, apa yang akan terjadi? Dan dari sanalah ide gilanya mulai lahir. Di dalam penjara, dia mulai tertarik dengan sebuah kasus yang melibatkan seseorang bernama George Alexander Sheret, yang merupakan seorang penjahat Prancis yang menghancurkan tubuh korbannya dengan larutan asam sulfat. Nah, kemudian selama di penjara dia melakukan sebuah eksperimen, bukan dengan manusia tetapi dengan tikus. John melarutkan bangkai tikus menggunakan asam sulfat. Kemudian dia mengamati dan mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tubuh tikus tersebut benar-benar hancur. Dan hasilnya membuat dia yakin bahwa dia bisa membunuh siapapun tanpa meninggalkan bukti. Pada tahun 1944, John akhirnya keluar dari penjara. John bertemu dengan teman lamanya dulu yang bernama William Maxwell, di mana William merupakan seorang pria kaya pemilik properti di London. William sering menceritakan betapa suksesnya hidupnya kepada si John ini. Tapi bukannya ikut bahagia, si John malah merasakan iri kepada William. Sampai suatu hari, John membujuk William ke ruang bawah tanah di sebuah jalan raya di sana. Kemudian dia langsung memukul kepala William dari belakang menggunakan pipa timah. Dan kemudian dia memasukkan tubuhnya ke sebuah drum yang berkapasitas 180 liter yang berisi asam sulfat pekat. Dan 2 hari kemudian, dia menemukan bahwa tubuh William sebagian besar telah hancur. Dan setelah merasa bahwa tubuh William benar-benar hilang, John kemudian membuang cairannya ke dalam sebuah lubang got.
Dan selain itu, dia juga membohongi orang tua William, di mana pada awalnya John ini dikenalkan ke orang tua William oleh William sendiri. Namun sekarang si John malah membohongi orang tua William, di mana dia mengatakan bahwa putra mereka ini sedang bersembunyi di Skotlandia untuk menghindari panggilan dinas militer. Bahkan setelah kebohongannya itu, John juga tinggal di rumah William dan juga bekerja dengan orang tua William. Ia bertugas untuk menariki uang sewa dari orang-orang yang menyewa properti kepada orang tua William. Dan setelah beberapa waktu berlalu, orang tua William menjadi penasaran mengapa putranya belum juga kembali. Padahal perang akan segera berakhir, di mana sudah tidak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh William tentang dinas militer. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Juli 1945, John mengajak orang tua William ke tempat yang sama di mana dia menghabisi William. Dan John mengatakan kepada orang tuanya bahwa di sana mereka akan bertemu William karena William ingin memberi kejutan kepada kedua orang tuanya setelah dia pulang dari Skotlandia. Orang tua William yang percaya kepada John hanya mengikuti John. Dan akhirnya setelah tiba di sana, John langsung memukul kepala mereka dan langsung memasukkan mereka juga ke dalam sebuah drum yang berisi larutan asam sulfat pekat. Dan di sanalah mereka dilarutkan oleh John sampai habis tak tersisa. Dan setelah melakukan perbuatan keji tersebut, John juga mencuri cek milik William dan menjual properti orang tuanya seharga sekitar 9 miliar rupiah pada waktu itu. Nah, setelah kejadian itu, John kemudian tinggal di sebuah hotel di Kensington. Namun, karena John ini adalah ternyata seorang penjudi, jadi meskipun sebanyak apapun uang yang dia dapatkan, maka uang-uang tersebut akan habis dengan cepat. Dan ketika uangnya habis, di sanalah dia membutuhkan korban baru. Dan dengan kondisinya, akhirnya dia memiliki teman sepasang dokter yang bernama Dr. Archibald dan juga Rose, di mana mereka berdua ini merupakan sepasang dokter yang cukup kaya raya. Dengan manipulasi halus, John mengajak Dr. Archibald untuk datang ke bengkelnya dengan dalih akan menunjukkannya sebuah temuan terkait bisnis. Dan ketika sampai di sana, tak perlu waktu lama, John langsung menembak kepala dokter tersebut dengan menggunakan revolver yang ternyata juga dicuri oleh John dari rumah dokter tersebut. Setelah itu, dia juga membujuk istri dokter tersebut yang bernama Dr. Ross tadi untuk datang ke bengkel dengan alasan suaminya tiba-tiba jatuh sakit. Dan ketika Dr. Ross sampai di sana, tak butuh waktu lama, John juga langsung menembaknya di tempat. Dan seperti biasa, dia juga langsung melarutkan mayat-mayat tersebut ke dalam sebuah drum yang berisi larutan asam pekat. Dan setelah melarutkan mayat-mayat tersebut, dia memalsukan surat dan tanda tangan mereka dan menjual semua harta benda mereka seharga sekitar 164 juta pada masa itu. John menjual semuanya kecuali mobil dan juga anjing yang disimpan oleh dirinya. Dia sangat yakin dengan tindakannya bahwa dia tidak akan tertangkap karena tidak ada tubuh yang dijadikan bukti. Namun kesempurnaannya mulai retak nih saat dia bertemu dengan Olive, seorang janda kaya raya yang tinggal di hotel yang sama dengan John. John saat berkenalan dengan Oliver mengatakan bahwa dia adalah seorang insinyur dan dia juga mendengar Olive berbicara dengan teman-temannya tentang idenya untuk membuat kuku palsu. Nah, melihat peluang uang, John langsung mengajaknya ke gudang miliknya dengan alasan ingin menunjukkan desain kuku palsu kepada Olive. Namun, begitu Olive sampai di sana, John langsung menembaknya di bagian leher dengan senjata yang sebelumnya dia pakai untuk menghabisi Dr. Archibald dan juga Dr. Rose. Dan setelah kematian Olive, dia juga melakukan hal yang sama di mana dia melarutkan tubuh Olive ke dalam sebuah larutan asam. 2 hari kemudian, teman-teman Olive melaporkan ke polisi tentang Olive yang tak kunjung kembali. Polisi kemudian menelusuri catatan terakhirnya dan nama John akhirnya muncul di daftar orang yang terakhir kali bersamanya. Para detektif segera menemukan catatan pencurian dan penipuan dari berkas John. Lalu mereka juga menggeledah bengkel tersebut. Di sana polisi menemukan tas kerja milik John yang berisi struk pembelian mantel Olive dari tukang laundry dan juga dokumen-dokumen yang merujuk pada keluarga Dr. Archibald dan juga William. Dan ketika polisi menggeledah lebih dalam gudang milik John tersebut, di sana mereka menemukan hal yang tak pernah mereka duga, di mana mereka menemukan sebuah drum asam, sisa daging manusia, gigi palsu, dan batu empedu, dan juga 13 kg lemak tubuh manusia.
Dan setelah dilakukan pemeriksaan, semuanya cocok dengan identitas Olive. Akhirnya John ditangkap, dan saat diinterogasi, John dengan tenang mengakui bahwa dia telah membunuh 6 orang dan bahkan mengaku meminum darah korban sebelum dia melarutkannya ke dalam asam. Namun tidak ada bukti yang benar-benar membuktikan bahwa si John ini meminum darah para korbannya. Dan sepertinya itu sengaja dikarang ceritanya oleh John agar mendukung klaim bahwa dia ini tidak waras ataupun sakit jiwa. Sidang John menjadi sensasi yang sangat besar di Inggris pada waktu itu. Bahkan ketika di persidangan, John tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Dia bahkan tersenyum seolah-olah sedang menikmati perhatian publik. Bahkan dia juga sempat mengklaim bahwa apa yang dia lakukan adalah akibat dari gangguan mimpi yang sudah dia alami sejak dari kecil. Ia bahkan mengklaim bahwa dirinya sakit jiwa agar dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Namun semua usahanya itu sia-sia dan tidak terbukti sama sekali. Dan hakim pun hanya butuh waktu 17 menit untuk memutuskan bahwa John benar-benar bersalah. Dan akhirnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1949, John George Haigh dihukum gantung sampai mati. Dan dengan kematiannya berakhir pula kisah mengerikan si acid bath murder. Awalnya John percaya bahwa tanpa tubuh tidak pernah akan ada bukti. Tapi yang tidak dia sadari, kejahatan sebesar apapun akan meninggalkan jejak, entah di dunia nyata atau di hati manusia yang tidak pernah lupa.